Kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat. Smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dari quotes ini dulu, pernah kita kutip. Kalau tidak salah ya, saya lupa di sesi apa. Jadi, what you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create. Dari Buddha. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang terus, ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari pamer, tiap hari selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya, karena fokusmu ke situ. What you think you become. Kemudian what you feel you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ. Ini nanti berhubungan, minggu depan banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya, terus muncul ide, gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini, ada sendenannya, ada itunya. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi, HP ini awalnya hasil imajinasi, mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Khalil ya pakai K bukan B. Yo, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Khalil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Ini kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi ini lucu atau tragedi, itu responmu. Kamu minum, gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi. Bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja tidak enak diajak teman. Itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya. Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama, tapi caramu membaca dan merespon
membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah, tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak. Tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak, jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapanmu. Bagi yang lain, alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak, jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak. Kayamu gitu. Jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat, ya geser saja mindsetmu. Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju, atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru, ya jadi masalah. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya. Pokoknya lawannya yang positif tadi ya negatif, kan itu saja sebenarnya. Yang dilihat hal negatifnya saja, yang dibayangkan problem-problemnya saja, sehingga dia pesimis, ragu-ragu, tidak puas. Ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya. Ini negatif mindset. Kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya. Selamat ya, kamu bisa lulus, IP-nya tinggi. Allah, lulus IP tinggi tidak jaminan masa depan kok Pak, gitu guys. Selalu lihat aspek buruknya. Padahal tinggal kamu nikmati momenmu, lulus sekarang, wisuda sekarang, membahagiakan temanmu, senang-senang foto-foto, tapi kamu malah mikir masa depan yang suram. Ini namanya negatif mindset. Melihat apa saja dilihat negatifnya. Nanti diajak makan di angkringan, makan kayak gitu, kolesterolnya banyak. Nanti diajak makan di restoran yang bagus, yang mewah, itu biayanya besar. Pokoknya diajak apa saja dilihat negatifnya. Hidupnya tidak bisa senyum, pokoknya merengut terus tiap hari. Ini orang yang negatif mindsetnya. Selalu lihat opsi negatifnya, sisi negatifnya. Yuk jadi hidup kita jadi berat. Yuk hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita, dan memang bisa positif, bisa negatif. Tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja. Dan akan sangat berat untuk hidupnya. Dia akan gelisah terus. Oke. Cirinya apa? Negatif mindset. Nah, ini lawannya tadi ya. Lawannya positif mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senangannya melebih-lebihkan.
Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Jadi pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya? Ini katastrofis. Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah nilaimu ada yang misalnya, wah ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Alah, wong cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini katastrofising. Senengannya melebih-lebihkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Iya sih memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Enggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah yang itu. Jadi selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total. Enggak, pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak tidak boleh Pak nyalain orang. Kalau orangnya memang benar salah, ya boleh saja. Tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata, kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan. Terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Jadi pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini, Pak sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm Pak. Kalau ini kan kurang tengah itu Pak, itu orang perfeksionis sudah. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa
semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini ya memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi kalau tidak salah emotional quotient, ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini the negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya, aku ini negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu, aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Kalau ini loh, tadi self-talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya.
Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Oh nanti kalau, nah itu terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput po? Jangan dijemput nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Negatif mindset ini ada yang bilang ada beberapa akarnya. Kenapa sih Pak orang kok bisa terus jadi negatif mindsetnya? Yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman negatif yang membuat dia defense. Membuat dia trauma. Sehingga pikirannya terus jadi serba negatif. Alah saya serius-serius, saya baik-baik, hasilnya juga negatif. Akhirnya terus dia pesimis dan putus asa. Jadi ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Kalau pengalaman itu negatif-negatif, cara pandang kita jadi negatif. Atau pengkondisian sosial budaya. Mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindsetnya negatif melihat hidup ini. Entah dengan cara yang seperti apa. Jadi mungkin lingkungan keluarga mengajarkan, mungkin sejak kecil banyak dikekang, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takuti. Sehingga pikirannya jadi negatif. Stres yang kronis. Stres kronis itu stres berkepanjangan. Itu membuat orang putus asa. Terus jadi negatif secara berpikirnya. Allah, saya sudah bertahun-tahun susah, terus hidup saya. Mungkin memang garis hidup saya harus susah. Ini cara pandangnya jadi negatif. Mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah. Nah, itu. Nah, ya, saya kebagian yang itu mungkin. Ya ini terus jadi mindsetnya negatif. Karena dia mengalami stres berkepanjangan. Lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya. Terus bias kognitif. Bias kognitif itu ada pembelokan dalam berpikir. Biasanya 3 hal negatif mindset itu bias kognitifnya. Yang pertama bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu berpikir hanya milih yang negatif-negatif saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindsetnya negatif. Misalnya benci sama orang, orang ini kan biasanya ada baiknya, ada jeleknya. Tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja. Ini namanya bias konfirmasi. Mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelumnya. Ini sering jadi negatif mindset itu dia yang dia konfirmasi yang negatif terus. Sehingga dia tambah negatif secara berpikirnya. Ada orang yang berpikirnya hitam putih. Kalau tidak baik, yang buruk. Karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih, ya akhirnya ketemunya hitam terus. Jadi mikirnya selalu ini baik, ini buruk. Tidak ada kok. Ini sebenarnya baik sih tapi ada buruknya juga. Ini buruk sih tapi dikit-dikit ada baiknya juga. Nah, itu hidup itu biasanya begitu. Tidak ada yang total perfect. Tapi kita sering lebih hitam putih. Atau generalisasi berlebihan. Kayak tadi, wah saya tidak lulus ujian ini, masa depan saya hancur ini. Ini berlebihan generalisasinya. Kalau cuma studi saya gagal bisa sih masuk akal. Tapi kalau hidupmu hancur total, enggak lah. Itu namanya generalisasinya keterlaluan, berlebihan. Ini membuat kita negatif. Sebenarnya hal-hal yang kita alami sendiri dalam diri kita tidak terlalu butuh definisi deskriptif yang lebih banyak. Wong kita juga ngalami. Justru pengetahuan kita akan lebih valid kalau merujuk ke dalam
tidak membaca keluar. Kita kenali diri, oh marah itu kayak gini toh. Itu kalian mungkin lebih paham daripada membaca definisinya. Jadi itu kayak pedesnya lombok atau manisnya gula. Itu kan kamu mendeskripsikannya kan susah. Pedas adalah, itu kan susah. Sulit, aku dewe ya susah. Tapi kan begitu kamu rasakan pedas itu kamu bisa, oh kayak gini pedas. Itu kalau di filsafat namanya knowledge by acquaintance. Pengetahuan melalui pengenalan langsung. Wong kita ngalami langsung. Tidak diceritain orang, tidak dari baca buku. Apalagi hal-hal yang sifatnya kejiwaan seperti ini, itu ya pengetahuan validnya kita temukan dalam diri kita. Definisi mungkin mewakili, tapi pasnya apa itu dari yang kita rasakan. Yang pernah marah mesti tahu seperti ini marah itu. Apa ada di sini yang tidak pernah marah? Tidak ada ya, manusia normal pasti pernah marah, wong itu fitrah. Tidak ada satupun perintah untuk kita membunuh rasa amarah itu. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak punya daya amarah, rasa marah sama sekali, itu orang lemah. Dalam hal tertentu di hidup kita, kita harus tergerak, kita harus tersulut, khususnya untuk kebaikan, untuk keadilan. Tapi juga secara terkendali, tidak ngawur, tidak gila. Jadi maka jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, kendalikan yang kamu rasakan saat kamu marah. Meskipun di situ definisinya marah itu emosi yang intensif sekali saat kita merespon persepsi yang tidak enak, tidak nyaman, kita rasakan tidak adil, harapan yang tidak terpenuhi, itu kan biasanya melahirkan rasa marah. Kalau tidak percaya ya boleh latihan sekarang apa yang membuatmu marah. Apa temenmu jotos-jotosan sebelahnya, senggol-senggolan, yang apa pelirik-pelirikan, apa pelotot-pelototan, nanti muncul marah. Ya itulah rasa marah itu. Harapan yang tidak terpenuhi, kalian merasa tidak adil, hakmu diambil, frustasi, dan lain sebagainya. Marah itu muncul. Dan itu jenisnya reaksi alamiah. Dijelaskan mungkin sulit, seperti rasa pedas, rasa manis tadi, tapi gejalanya bisa kita lihat. Karena dia tidak hanya fenomena psikologis, tapi juga fenomena fisiologis. Fisiknya orang marah itu kelihatan. Kalau orang marah itu ya mungkin matanya merah, kamu sendiri rasanya pengen juwotos saja, kamu kelihatan nanti dari ulatnya orang marah. Jadi nanti ada ciri-cirinya secara fisiologis dan itu normal. Kalau kamu marah kok wajahmu merah, itu jangan-jangan saya sakit apa ya? Ndak, ya marah itu tadi wajahmu merah. Mata saya kok merah Pak, harus cari obat tetes mata ini Pak. Ndak, ya kamu marah memang matamu merah. Jadi gejalanya bisa dilihat, meskipun rasanya hanya kalian yang tahu. Itu tadi yang saya sebut knowledge by acquaintance. Karena pengetahuan yang kamu alami langsung dalam dirimu. Kamu tidak mengejar keluar untuk tahu apa itu marah. Bahkan anak kecil pun bisa marah. Bahkan yang mungkin balita yang karena hidupnya hanya insting saja, itu pun dia masih bisa marah. Misalnya balita yang masih minumnya pakai dot itu, mau ngedot kamu ambil dotnya, terus kamu godot terus, kamu diambil lagi dotnya, itu dia bisa marah, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak perlu belajar. Apa kamu pernah kecil dulu, ayo tak ajari caranya marah, kan tidak pernah. Jadi kamu wis iso, tapi yang perlu kamu pelajari bukan bagaimana kamu marah, tapi bagaimana mengendalikan amarah.
Itulah tema malam hari ini, anger management. Kita mengendalikan amarah. Nah, tiba-tiba saya teringat hadisnya Nabi itu ya, yang terkenal sekali. Laisas syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat. Smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap menguasai dirinya saat marah. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, tapi begitu dia marah, tapi dia masih yamliku nafsahu, masih bisa menguasai dirinya. Nah, malam ini kita belajar itu. Karena begitu kita lepas dari penguasaan diri terhadap amarah ini, amarah bisa menghancurkan diri kita. Yuk, kita lanjutkan ya. Ini sekarang kita lihat gejala fisik kita. Apa sih yang terjadi dengan fisik kita? Saya awali dari sisi otaknya ya. Jadi ketika kita marah, ini kan yang terpicu adalah amigdala. Amigdala itu bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Bagian otak yang berhubungan dengan emosi itu nanti kalau di otak kita itu masuknya ke namanya sistem limbik. Jadi otak kita itu kan ada 4 bagiannya, ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sistem limbik. Nah, di situ ada amigdala. Amigdala ini kalau kita sedang marah, ketika kita ini saya tidak adil ini, wah ini saya dicurangi ini kan, terus kita marah. Terus amigdala teraktivasi. Ketika amigdala teraktivasi, mengaktifkan juga respon di sistem saraf simpatik kita. Ketika saraf simpatik kita teraktivasi, detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, pernafasan kita meningkat. Jadi kita menggeh-menggeh, kalau kita marah itu kan mesti rasanya terengah-engah, detak jantung meningkat, kemudian kita tekanan darahnya naik, tubuh kita jadi panas. Bahkan amigdala ini meresponnya lebih cepat daripada informasi. Jadi kita kan kalau mengalami sesuatu diinformasikan ke otak. Kalau sebagai pengetahuan itu masuknya ke namanya konteks prefrontal. Konteks prefrontal itu bagian dari otak besar, yang itu letaknya memang di depan. Jadi ini dia sebenarnya bagian menganalisis, memutuskan, dan lain sebagainya. Cuma ternyata kemarahan itu, apalagi tadi yang mengaktifasi amigdala, amigdalanya merespon duluan sebelum informasinya dikelola oleh konteks prefrontal. Itulah mengapa kadang-kadang orang yang sangat marah itu pikirannya tidak jalan, karena disabotase oleh amigdala tadi. Jadi pokoknya peteng pikiranmu kadung marah ya, apalagi jantung, detak jantungmu meningkat, kemudian itu tadi pernafasanmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, wah sudah, pikiranmu kalah sudah. Nah itu situasi yang kamu alami kalau sedang marah. Bahkan ketika kamu marah, aliran darahmu itu semua mengarah ke otak dan otot. Karena dia ancang-ancang mau gerak ini, mau melampiaskan amarahnya. Efeknya apa? Antara lain efeknya adalah perutmu jadi tidak nyaman.
Jadi kalau kamu sangat marah itu kadang-kadang rasanya mual sudah. Karena semua sumber daya diarahkan ke otot dan otak untuk balas dendam tadi. Jadi perutmu mules. Itu yang membuat kadang orang kalau marah itu asam lambungnya naik. Perutnya mual, mules rasanya. Kamu ada orang yang menjengkelkan sekali, itu kan tiba-tiba perutmu mules itu. Pingin segera itu. Itu mulesnya bukan karena pingin balas dendam, tapi sumber dayamu diarahkan untuk ancang-ancang melampiaskan amarah. Jadi apakah itu darah, apakah itu fokus, konsentrasi, pikiran, kesana semua. Yang lain tidak kebagian sumber daya dalam dirimu, akhirnya ya perutmu jadi mules. Makanya kalau ada orang bilang, aku lihat kamu perutku mesti mules. Oh itu mungkin karena kamu tiap hari lihat dia marah, kamu pengen balas. Jadi, nah itu cirinya. Terus, karena tadi porsi aliran darah untuk otot banyak, akhirnya apa? Otot-ototmu jadi lebih tegang. Karena siap-siap ini, semuanya bersiap-siap untuk dilampiaskan. Wajahmu juga ikut tegang, alisnya merapat, mata membelalak, giginya mengatup. Wajahmu merah karena aliran darah ke atas semua. Biasanya berkeringat. Meskipun dingin, kalau kamu sedang marah itu tubuhmu panas sudah. Itu situasinya kalau kamu sedang marah. Jadi sekali waktu ya kalau kamu sedang marah bener lari ke kamar terus berkaca. Oh ternyata gini kalau saya pas marah itu ya. Biar tahu, siapa tahu nanti kalau kamu pas marah di luar ada yang moto, ada yang nge-share viral kan kamu, wah malu saya kalau gambarnya kayak gini terus. Jadi kamu bisa ngambil strategi gimana caranya biar tidak kelihatan. Karena ada proses fisiologis seperti ini. Makanya kalian yang seneng marah harus mulai waspada. Karena ada efeknya ke fisik. Jangan dikira itu hanya di batin saja. Kalau mengikuti penelitian-penelitian, kamu terancam di sini. Kalau sering marah dalam jangka panjang. Hipertensi, darah tinggi, jantung. Tadi ada hubungannya dengan perut, lambung, pencernaan. Kekebalan tubuhmu malah jadi lemah. Makanya orang yang kuat dan sehat itu yang bisa menguasai amarahnya ternyata memang. Karena orang marah itu pada akhirnya malah jadi lemah. Dalam jangka panjang jantungmu terancam. Tekanan darahmu terancam, pencernaanmu terancam, imunmu turun. Baik, jadi ini saatnya kalian mulai mengendalikan rasa amarah dalam dirimu. Oke, kita lanjutkan. Ini secara umum ya, ini di banyak sumber saya kumpulkan. Tentang manajemen kemarahan, menata biar kita tidak tenggelam dalam kemarahan. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya dan tanda-tandanya. Ayo kita pahami diri kita ya. Saya itu Pak, kalau deket orang yang cerewetnya luar biasa, ngomong tidak berhenti-berhenti, itu saya mudah marah. Nah, kamu harus mulai hati-hati. Wih, saya baru kenalan teman yang satu ini, cerewetnya luar biasa ini. Saya harus mulai menjaga agar tidak mudah marah. Ini namanya mengenali pemicu. Saya Pak, kalau dibohongi sudah selesai, sudah tidak mungkin saya. Nah, teman saya ini kok senengane bohong tukang ngapusi. Saya harus mulai hati-hati ini. Nah, ini namanya mengenali pemicunya. Apa yang sering membuatmu marah? Begitu kamu masuk ke situasi itu, mulai kamu hati-hati. Kemudian pahami tanda-tandanya juga. Kalau jantung saya sudah mulai berdebar keras Pak, ini biasanya saya marah sudah. Keringat dingin Pak, biasanya saya marah.
Ya kamu yang ngerti ya, mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin di yang lain tidak jantung sih, tapi mata rasanya pedes sekali. Atau kepala rasanya kayak pusing tiba-tiba kayak dikampleng gitu kalau saya pas. Mungkin tiap orang beda-beda. Pak, kalau saya jantung berdebar itu bukan marah Pak, tapi jatuh cinta Pak. Gitu, ya wes, ya makanya saya bilang beda-beda tadi, yang tidak selalu sama. Tapi kenali tanda-tanda, wah ini saya mulai marah ini, saya mulai marah ini. Itu kamu harus mulai mengatur antisipasi yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kalau memang terlanjur kamu begitu marahnya, coba lakukan relaksasi. Terserah kamu bisanya apa, mau tidurkah, ambil nafaskah, mau apakah, monggo. Yang penting buat dirimu rileks. Yang terjangkau ya, jangan nyari yang tidak terjangkau, tambah stres nanti. Pak, saya itu baru rileks kalau punya uang banyak. Ya tambah stres kamu kalau kayak gitu, uang yang tidak punya. Jadi cari relaksasi yang mudah saja, yang gampang, yang enak, untuk meredakan kemarahanmu. Kalau tidak masih sulit, keluar saja, cari suasana berbeda, cari situasi yang berbeda. Wah, kalau saya di ruangan ini terus pecah kepala saya, Pak Ismetu. Jalan-jalan keluar, healing kalau kata anak hari ini. Jangan di situ terus. Untuk apa? Meredakan kemarahan. Bila perlu, hobimu dihidupkan lagi. Hobi positif ya, jangan yang jenis-jenis ngeslot dan lain sebagainya. Yo. Oke, ya usah yang kamu mampu, yang baik-baik, yang positif. Senenganmu apa dijalankan. Ya. Menjauh dari situasi yang memancingmu dalam kemarahan, cari distraksi yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang itu menghindari distraksi. Justru kalau dalam situasi ini cari distraksi yang bisa memalingkan perhatianmu dari urusan itu. Entah apa, mungkin sekedar nonton drama Korea atau apalah suka-sukamu, konser musik atau apa, konser musik yang gratisan lah kalau levelmu ya. Kalau yang bayar mahal. Jadi cari distraksi. Jadi distraksi itu pengalih perhatian. Biar kamu tidak mikir itu terus. Kadang-kadang distraksi itu ada yang bilang, yo ada kalanya justru nyari masalah yang lain. Jadi kebalikannya pegadaian. Ini mengatasi masalah dengan masalah. Itu namanya distraksi. Nyari pengalih perhatian. Kalau pegadaian kan tanpa masalah. Oke, cari distraksi yang baik. Terus, kalau ini hubungannya dengan pemaknaan atau atribusi tadi ya. Ubah sudut pandang. Kayak tadi loh. Wah, ini saya dikecewakan ini. Ganti sudut pandang. Ternyata saya dibebaskan sekarang. Karena dia jahat padaku, saya tidak punya tanggung jawab apa-apa pada dia. Jadi saya suka-suka saya saja. Karena kalau dia baik padaku, kan saya berkewajiban untuk baik padanya. Karena dia tidak baik padaku, saya bebas sekarang. Endeng saya malahan. Ini namanya pemaknaan. Jadi sudut pandangnya kita ganti. Itu lebih membahagiakan. Meredakan kemarahan kita. Terus cari teman, mungkin tempat curhat atau tempat cerita yang menggembirakan, menenangkan. Yang enak diajak ngobrol atau diajak healing, diajak santai. Jangan nyari teman yang malah problematik. Ya, nanti diajak cerita-cerita kamu ingin lebih tenang, dia malah manas-manasi. Wah, kalau aku tak sikat itu sudah. Wah, kalau itu ya tambah masalah. Wong kamu pengen reda, ndak marah ya, temennya malah manas-manasi. Ya, jadi cari teman, mungkin tempatmu curhat. Pokoknya yang enak. Jangan yang malah masalah. Yang bisa mendengarkan, ndak harus yang bisa ceramah. Ya, karena biasanya kalau ada teman curhat itu kamu kesusu pingin ceramah terus, pingin menasehati itu. Jadi kemampuan mendengarkan lebih penting.
ketika berhadapan dengan orang curhat. Kadang-kadang temanmu curhat baru ngomong 2 kalimat, kamu ngomongnya 1 bab. Temanmu tidak jadi curhat akhirnya, mendengarkan ceramahmu. Nah, kamu cari teman yang enak diajak ngomong, yang bisa mendengarkan keluhanmu, bisa mendengarkan apa yang kau rasakan. Mungkin tidak ketemu solusi, tapi kadang-kadang kalau kamu sudah bisa cerita, itu plong sudah. Lega. Nah, cari teman seperti ini. Ini diantara solusi untuk meredakan kemarahan. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan berat, apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa? Dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa, memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan, itu untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku.